Karena manusia jasmani ini perlu makan, tapi manusia rohani pun perlu makan. Untuk itu, saudara yang saya kasihi, kita siapkan hati kita agar makanan rohani ini atau firman Tuhan yang kita terima malam hari ini sebelum kita istirahat, biarlah menguatkan kita. Seperti biasa, tahun ini adalah tahun di mana kita mencanangkan sebagai the year of ATB. Apa itu ATB? Bapak Ibu yang lain mungkin yang baru gabung mungkin bingung. ATB adalah Allah turut bekerja. Nah, di mana ayatnya? Di ayatnya adalah Roma pasal ke-8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja secara khusus, secara eksklusif, secara VVIP, secara pribadi, secara intim dengan kita yang percaya kepada Tuhan. Makanya di sini Roma pasal yang ke-8 ayat 28 tuh Rasul Paulus menegaskan pekerjaan Allah secara khusus buat mereka yang mengasihi Dia, buat mereka yang mengandalkan Tuhan, buat mereka percaya kepada Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih, itu adalah visi gereja kami, Gereja GBI Double Silato Menten, dan kami ditopang oleh 4 misi. Misi di bulan yang pertama bulan Januari sampai Maret adalah mari kita sama-sama dengan seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada, kita mau melibatkan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mengawali segala sesuatu, memulai segala sesuatu dengan melibatkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Percaya, pasti mujizat terjadi. Dalam melibatkan dan mengandalkan Tuhan ini, saudara yang saya kasihi, kita 2 minggu yang lalu, kita sudah belajar tentang tinggal di dalam Dia. Yesus berkata di Yohanes pasal 15, mengulangi, tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam firmanku, tinggallah di dalam kasihku. Suatu seruan dari Tuhan kita yang percaya kepada Tuhan, bagaimana Yesus itu turut bekerja secara luar biasa. Tapi Tuhan pun mengundang kita semua yang ada untuk tinggallah di dalam Dia. Dan kita sudah temukan jawaban kenapa kita harus tinggal di dalam Dia. Karena Dia itu adalah Allah, Dia itu adalah penyelamat kita. Karena lewat Dia kita mendapatkan kekuatan, karena lewat Dia kita mendapatkan kekudusan, karena lewat Dia kita dimampukan. Hanya Dia yang bisa melakukan banyak hal dalam kehidupan ini. Dan hari ini tema yang kita mau bahas dan kita lanjutkan adalah kita membahas temanya adalah tinggallah di dalam kasihku itu. Amin ya. Tinggallah di dalam kasihku itu. Namun sebelum saudara saya bacakan ayat ini buat Bapak Ibu yang hari ini menyimak, boleh baca di Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ini adalah anjuran kalau kita mau melibatkan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tinggallah di dalam kasihku itu. Seperti Bapa telah mengasihi aku. Yesus menekankan bagaimana Bapa sayang kepada Dia. Bagaimana Allah sebagai pribadi yang menyayangi Yesus sebagai anak, menyayangi Dia. Demikian juga aku mengasihi kamu. Sebagaimana Tuhan mengasihi Yesus, Yesus pun mengasihi kita. Itulah yang maka Tuhan Yesus, tinggallah di dalam kasihku. Nah, apa maksudnya dan kenapa harus tinggal di dalam kasih Tuhan? Sebelum kita masuk kepada pertanyaan itu, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada kita semua. Pertanyaan pertama adalah, bisakah kita menuliskan nama-nama orang yang kita bersedia mati demi Dia? Boleh nggak kita tulis suatu nama-nama atau nama orang-orang yang kita mau rela mati buat orang itu? Coba Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada nggak orang yang kira-kira kita rela mati buat dia? Ada nggak kira-kira? Jika sangat diperlukan, saya bersedia memberikan, ini ada satu pertanyaan, nyawa saya untuk orang lain. Jika sangat diperlukan, jika sangat dibutuhkan, saya akan memberikan nyawa saya buat orang lain. Nah, kira-kira orang itu siapa? Kadang-kadang kita mungkin
berpikir itu adalah mama saya, itu adalah orang tua saya, dan lain sebagainya. Apakah ada beberapa nama yang mungkin Bapak Ibu sudah pikirkan itu dalam benak Bapak Ibu? Kira-kira kalau kita diperhadapkan kepada sebuah pertanyaan seperti ini. Kalau kalian kita mau mati, jika diperlukan kita mau mati buat siapa? Pertanyaan renungan yang kedua. Jika sangat diperlukan, bersediakah Anda memberikan nyawa Anda, nyawa anak Anda untuk mati berkorban demi menyelamatkan orang lain? Jika sangat diperlukan, anak Anda diminta dan untuk menyelamatkan orang lain, maukah kita melakukan itu? Tadi pertanyaannya, maukah kita mati buat orang lain? Sekarang ada sesuatu yang Tuhan mau, ada pertanyaan yang dianjurkan kepada kita begini. Mau nggak anak kita itu diminta lalu menggantikan orang lain? Kira-kira mau? Itu pertanyaan yang sulit dan sangat berat. Itu pertanyaan yang sangat buat kita yang mungkin seperti kita mendapatkan seorang anak, lalu anak ini tiba-tiba kita diminta, diperlukan dan sangat diminta, dibutuhkan untuk diserahkan itu untuk menyelamatkan orang itu. Dan pernah kejadian di Alkitab, Abraham menanti janji Tuhan supaya Tuhan itu memberikan dia keturunan. Tuhan bilang gini, aku akan memberkati engkau dan lewat keturunanmu akan menjadi banyaknya seperti bintang di langit dan juga pasir di laut. Tapi menanti janji itu Abraham tunggu sampai 15 tahun, 25 tahun baru dia mendapatkan itu. Begitu dia dapat, sekarang anak ini Tuhan bilang, bawalah anak itu dan korbankan anak itu. Amin ya. Apa yang membuat Abraham melakukan? Abraham percaya siapa yang suruh. Nah itu penting. Nah itulah kasih saudaraku yang saya kasih. Kasih itu seperti itu. Tuhan itu rela datang ke dalam dunia buat kita semua. Secara khusus buat kita yang percaya kepada dia. Secara khusus buat kita yang mengandalkan dia dan melibatkan dia. Dia lakukan itu buat kita. Kita udah dapat ya. Bagi kita, kalau didaftarkan siapa yang dia rela, yaitu kita manusia, kita yang percaya. Siapa yang mau menyerahkan anaknya, satu-satunya kesayangannya, yang dia kasihi, yang dia andalkan, yang dia banggakan, itu mati buat kita. Siapa? Allah sendiri. Itu adalah kasih. Kasih itu rela berkorban dan lain sebagainya. Dan 2 minggu lalu kalau tidak salah kita sudah mengulaskan itu, bagaimana agama yang didasari oleh Allah adalah agama dasarnya adalah kasih, dan itu adalah agama Kristen. Nah saudara yang saya kasihi, dalam seorang hamba Tuhan, Max Lucado pernah menulis, Tuhan lebih bersedia menyerahkan anaknya yang satu-satunya daripada menyelamatkan kita. Daripada dia menyerah. Dia tidak pernah menyerah sedetik pun. Bagaimanapun dan apapun dia lakukan. Bagaimanapun sulitnya, bagaimanapun beratnya, bagaimanapun susahnya, bagaimanapun harus dia minum cawan itu dan memang harus dia lakukan. Dia lakukan. Dia tidak pernah menyerah untuk menyelamatkan kita. Kalau pertanyaan tadi 1 dan 2, mungkin bagi kita sebagai manusia sulit untuk memberikan jawaban. Adapun mungkin kita bisa memberikan jawaban, tapi kita memberikan jawabannya dengan kadang-kadang kita berpikir, oh ya udah anak ini aja, anak yang tak berguna, anak yang ini aja, anak yang kita merasa bahwa ini anak aja, udahlah daripada dia nggak apa-apa ya udah. Tapi Tuhan tidak, Tuhan memberikan anak tunggal, anak satu-satunya. Bahkan kata kitab ayat yang lain, bukan hanya itu dirinya dia sendiri, Yesus sebagai Allah datang mati buat kita. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada sebuah ilustrasi
yang menggambarkan bagaimana seorang anak laki-laki harus berjalan sambil menggendong adiknya yang lumpuh di punggungnya. Lalu ada orang yang melihat dia dan berkomentar, kasihan kau nak, beban hidupmu banyak. Ya kan? Ada seorang anak yang dia karena mungkin keluarga yang kurang mampu dan lain sebagainya, lalu anak ini menggendong adiknya. Karena adiknya ini seorang yang lumpuh. Kemana-mana dia harus menggendong dan merawat adiknya. Sedemikian rupa. Kemana-mana dia pergi lalu orang-orang memperhatikan. Kasihan kamu nak. Harusnya kamu hidup senang-senang. Harusnya kamu hidupnya menghabiskan masa kanak-kanak kamu dengan bermain dan tidak menjadi beban. Sekarang kamu menjadi beban. Adikmu membebani engkau. Tapi anak ini bilang apa? Dia bukan menjadi beban. Dia saudaraku. Kadang-kala kita berpikir begini, buat kita yang melihatnya, anak itu seolah merasa terbeban. Buat anak itu melakukannya, bukan seolah beban. Apa yang mendasari itu? Dasarnya adalah karena kasih. Amin saudaraku. Kasih. Ya saudaraku yang saya kasih, dia bukan beban, tapi dia adalah saudaraku. Itulah ilustrasi bagaimana kasih itu ketika itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, maka itu tidak menjadi beban. Suatu perbuatan dipandang sebagai beban oleh seseorang, ternyata tidak bagi orang lain. Kenapa bisa demikian? Karena kasih. Buat kita yang melihatnya, orang itu terbeban. Buat orang yang melakukan itu, dia merasa tidak terbeban. Kenapa? Karena didasarinya dengan kasih. Apa kekuatan besar di hidup ini? Jawabannya adalah kasih. Kekuatan terbesar di hidup kita saat-saat ini adalah kasih. Kasih itu kekuatan yang paling besar. Bahkan Rasul Paulus menegaskan itu. Demikianlah tinggal 3 hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Bahkan dia menjelaskan lebih jauh. Percuma saya itu punya karunia ini dan itu. Percuma. Saya punya pelayanan ini dan itu. Percuma. Saya punya iman ini dan percuma. Saya bisa bahasa roh ini dan. Tapi kalau saya tidak punya kasih, sama seperti gong yang beranjing. Kasih. Kasih itu sesuatu yang besar. Kekuatan yang sangat besar. Banyak hal yang tampaknya menjengkelkan, melelahkan dan dihindari orang lain ternyata dapat dilakukan setia oleh pelakunya. Mengapa demikian? Karena dia dasari semuanya itu dengan kasih. Merawat suami atau istri atau anak, orang tua, anggota keluarga yang sakit bukanlah suatu beban karena dilakukan dengan kasih. Kadang-kala kita merawat suami kita karena sakit, merawat istri kita karena sakit, merawat anak kita karena sakit, merawat mantu kita, merawat menantu kita karena sakit. Kita melakukan itu buat orang lain, itu menjadi beban. Buat kita yang melakukannya dengan kasih, itu adalah bukan beban. Itu karena kasih. Mendampingi anak belajar meskipun melelahkan. Mendampingi anak kita, ngajarin anak kita, memang melelahkan. Bapak ibu yang punya bapak mungkin kurang. Kalau coba ibu-ibu yang dengar hari ini, mendampingi anaknya belajar melelahkan enggak? Melelahkan. Tapi kenapa engkau melakukan itu dengan setia? Tapi kenapa engkau melakukan itu dengan tulus ikhlas? Kenapa? Karena dasarnya adalah kasih. Amin. Itu kasih. Lalu saudara yang saya kasih, mengantar orang tua berobat rutin. Nah ini dia. Buat anak-anak yang memperhatikan orang tua. Bukan sebuah beban. Tapi karena kasih. Buat orang lain. Aduh, kasihan sekali kamu merawat orang tua kamu. Buat orang lain suatu beban. Buat kita yang melakukannya karena kasih. Itu bukan satu beban. Karena mengantar orang tua kita tiap minggu, tiap hari mungkin berobat karena udah usia. Tapi dia melakukan itu dengan dasar karena kasih. Mengerjakan pekerjaan kantor yang menumpuk. Bukan suatu beban. Makanya kalau kita kerja di kantor, kalau kerjaanmu udah menumpuk dan banyak. Apalagi hari ini hari Rabu. Habis pulang dari Rabu, dengar kantor, aduh tadi kerjaannya numpuk, besar, banyak sekali. Tapi kalau engkau dasari semuanya itu dengan kasih,
itu bukan menjadi satu beban, menjadi sukacita. Ya, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, merapikan rumah yang selalu berantakan bukanlah suatu beban karena dilakukannya. Tiap hari pulang rumah berantakan, tiap hari pulang kantor rumah berantakan, rumah gak karu-karuan, kamar tidur, piring, cuci. Orang itu melakukan itu, semuanya itu dikerjakan kalau dasarnya dengan kasih, sukacita. Amin saudara yang saya kasihi. Mari kita jalani kehidupan ini. Hari lepas hari kita dasari semua itu dengan kasih. Maka kan Yesus, tinggallah di dalam kasihku. Sama seperti Bapa mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi mereka. Maka Yesus, tinggallah di dalam kasihku itu. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah, kenapa saya harus tinggal di dalam kasih Tuhan? Apa untungnya bagi saya? Apa faedahnya buat saya? Apa dampaknya bagi saya ketika saya tinggal di dalam kasih itu? Kenapa saya harus tinggal di dalam kasih itu? Saudara yang saya kasih, Yohanes pasal 17 ayat yang ke-22 memberikan jawaban kepada kita. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Yang pertama, kenapa Tuhan mau supaya kita tinggal di dalam kasih itu? Karena Tuhan menghendaki hidup kita itu menjadi satu. Kita harus menjadi satu. Kapan kita itu menjadi satu dan erat? Kapan kita itu menjadi kompak? Kapan kita itu menjadi sepakat? Kapan kita itu menjadi ada sesuatu kekuatan? Karena kita tinggal di dalam Tuhan. Yesus menganjurkan, karena mereka harus tinggal di dalam aku. Dengan jalan demikian supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Nah, saudara yang saya, karena dalam kasih terjadi kesatuan. Mazmur pasal ke-133 ayat yang ke-1. Nyanyian siara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ada keuntungan buat kita yang rukun-rukun. Buat Bapak Ibu yang lain hari ini, malam ini mendengar saya kasih tahu, ternyata Tuhan menghendaki kita terjadi kerukunan dalam rumah tangga. Itu kalau kita temukan ketika kita ada di dalam Yesus. Seperti embun dari gunung Hermon yang turun ke gunung-gunung Sion, demi sebab kesanalah Tuhan memberitakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kenapa, apa pentingnya dan apa untungnya dan apa dampaknya buat saya? Yang dikatakan oleh Pak Kem, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Dan bahkan bagaimana supaya kita mengalami Allah turut bekerja, Pak Kem menganjurkan kepada kita untuk kita tetap tinggal di dalam Tuhan dengan melibatkan dan mengandalkan Tuhan. Dan cara melibatkan dan mengandalkan Tuhan adalah tinggallah di dalam kasihku. Lalu Tuhan, kenapa kita harus tinggal di dalam kasih itu? Ternyata saudara, sebab kesanalah Tuhan memberitakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Karena ternyata saudara, di dalam kasih itu ada kerukunan. Ternyata saudara, di dalam kasih itu ada persatuan. Tuhan menghendaki supaya kita ini bersatu. Tidak boleh bercerai-berai. Seperti orang Indonesia bilang, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tapi corona datang, jangan kumpul-kumpul. Kesatuan bukan hanya sekedar kita kumpul-kumpul, tidak. Kesatuan di mana kita pun sepakat tentang suatu hal yang akan kita mau sama-sama capai dalam kehidupan ini. Seperti Matius pasal ke-18, ini Yesus anjurkan sendiri, 19. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku. Urusannya dengan apa saudara? Doa. Urusannya dengan doa. Suami istri, 2-3 orang itu berbicara tentang suami istri dan anak. Mereka sepakat meminta sesuatu dalam nama Yesus, Tuhan kerjakan. Kapan itu terjadi? Ketika mereka tinggal di dalam kasih Tuhan. Untuk itu saudara, jemaat Tuhan yang ada, mari sama-sama Bapak Ibu semua kita yang ada sepakat. Mau meminta apapun sepakat dulu.
Samakan visi misi dulu. Samakan konsep dulu. Konsepnya adalah kita harus tinggal di dalam Tuhan. Konsepnya itu. Yesus sudah memberikan konsepnya adalah supaya kita mau, supaya di sanalah Tuhan perintahkan berkat-berkatnya. Ke sanalah Tuhan memerintahkan mujizatnya. Di sana Tuhan akan membukakan jalannya. Di sana mengalir kemuliaannya. Di sana mengalir mujizat yang luar biasa. Kapan itu terjadi? Ketika kita tertinggal di dalam kasihnya, maka Tuhan katakan di sana Tuhan akan memberitakannya. Bahkan apa yang engkau minta dan engkau sepakati dan doakan, pasti yang kau nerimanya. Itu dampaknya, saudara. Kenapa kita harus tinggal di dalam kasih? Ternyata kasih itu sangat penting, saudara. Kasih itu sangat penting. Tuhan mengajarkan kepada kita. Maka saya kasih ilustrasi di awal. Semuanya itu harus dasarnya dengan kasih. Maka apapun yang kau lakukan, lakukan dengan sukacita. Tidak dengan sungut-sungut. Tidak dengan menggerutu. Tidak dengan marah-marah. Tapi tetap dengan lapang. Seperti Tuhan mengerjakannya, menolong kita step by step. Dia datang ke dalam dunia, dia lahir sebagai bayi, dia lakukan itu dengan kasih. Bahkan ketika dia masuk ke dalam pelayanan, dia dicaci maki, dia lakukan itu dengan setia. Bahkan dia rela berkorban mati di atas kayu salib, jalan di Via Dolorosa. Bahkan sebelum mau masuk kepada jalan Via Dolorosa, malamnya dia berdoa supaya jangan sampai ini terjadi. Dia menolak itu, tapi itu harus dilakukan dan jalani. Dia rela lakukan itu. Kenapa? Dasarnya kasih. Dan akhirnya dia mati di atas kayu salib. Dan Tuhan dikatakan saat ini dia ada di sebelah kanan Allah Bapa. Sebagai imam bagi kita. Dia lakukan itu dengan kasih. Setia. Amin. Saudaraku yang saya kasih. Ternyata saudara, kalau kita tinggal di dalam Tuhan itu Tuhan menghendaki kita bersatu. Kesatuan. Nah, ada kuncinya, ada dampaknya luar biasa. Buat mereka yang bersatu, Tuhan katakan, kesanalah Tuhan perintahkan. Mereka sepakat dan berdoa. Apa yang didoakan dikabulkan. Yang kedua, kenapa kita ini harus tinggal di dalam kasih-Nya? Yohanes 17 ayat 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti mengasihi aku. Ternyata saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dunia pun bisa mengenal, oh itu anak Tuhan. Oh itu pengikut Yesus. Oh itu ternyata mereka yang bersatu. Mereka yang sepakat. Mereka yang rukun. Mereka yang menjadi keluarga yang baik. Menjadi rumah tangga yang baik. Menjadi suami yang baik. Menjadi istri yang baik. Selalu akur selalu. Amen. Ada dampaknya. Dunia tahu siapa mereka. Jangan sampai dunia berkata, kata itu kalian lihat tuh. Lihat itu. Jemaat GBI double sila tuh. Lihat itu. Itu jemaat Pakem tuh. Lihat itu. Lihat itu. Iya benar, harusnya lihat itu. Itu orangnya bagus. Itu orangnya hebat. Itu orangnya luar biasa. Sabarnya luar biasa. Kasihnya luar biasa. Menolong orang luar biasa. Setia beribadah. Setia berdoa. Dan lain sebagainya. Bukan, lihat itu orang. Katanya orang Kristen. Nipu sana, nipu sini. Katanya orang Kristen. Tapi marah sana, marah sini. Katanya orang Kristen. Tapi maki sana, maki sini. Saudara, punya dampak. Nah saudara yang saya kasih dalam diri. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Dunia bisa mengenal kita melalui kehidupan kita. Untuk itu saudaraku, saya suka dengan pola penginjilan yang diterapkan oleh teman-teman dari Katolik. Mereka tidak pernah pergi todong orang begini, terima Yesus lo. Kalau lu tidak terima Yesus nih, gue kasih tahu lu masuk neraka. Tidak. Tapi mereka membangun rumah sakit. Mereka membangun panti jompo. Mereka membangun sekolah-sekolah. Mereka hanya memberikan simbol-simbol saja. Tapi orang akan melihat, ternyata orang Kristen itu seperti ini. Oh iya, ternyata bagus. Akhirnya orang mulai datang kepada Tuhan. Akhirnya orang mulai mengenal siapa Tuhan. Punya dampak. Sama seperti satu kisah di mana Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria di sumur.
Ini perempuan berdosa luar biasa. Suaminya 7. Kawin cerai. Nah, yang dengar hari ini kawin cerai, bertobat sudah. Kalau dulu engkau lakukan itu karena belum terima Yesus, hari ini kau sudah terima Yesus, berhenti sudah. 7 kali saudara, perempuan ini 7 kali kawin cerai. Ketika berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Maka diungkapkan oleh Yohanes pasal 4, Bapak Ibu baca di ayat yang 5 sampai 42. Namun saya bacakan ayat yang ke-28 dan juga ayat yang sampai ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang 30. Maka perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Yohanes pasal yang keempat ayat 3. Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Satu kampung dibawa oleh perempuan ini terima Yesus. Mereka tahu siapa dia ini. Ini tukang kawin. Kok hidupnya bisa berubah? Tukang kawin. Kok sekarang bisa berubah? Bisa ngomong tentang Alkitab. Kenapa tukang kawin? Tadinya orang mungkin mencela dia, mengolok dia. Bahkan orang kalau mungkin laki-laki lihat dia, udah mulai sweet-sweet begitu dengan dia. Tapi hari ini saudara, yang sweet-sweet dengan dia, sini gue, ikut saya. Saya mau kasih kenal kepada kamu siapa yang sedang berbicara. Apa yang saya perbuat ternyata dia tahu. Kelakuan saya yang dulu, bahkan saya dalam pikiran saya dia tahu. Ternyata dia Tuhan, dia bersaksi. Dan satu kampung itu bertobat untuk terima Yesus. Itu perbuatan siapa? Perempuan. Perhatikan baik-baik. Kasih itu seperti itu, punya dampak. Ketika seseorang itu tadinya merasa bahwa dia itu adalah penjahat yang luar biasa, merasa bahwa dia seorang pemabuk yang luar biasa, merasa bahwa dia seorang yang latar belakangnya hancur yang luar biasa, dan dunia seolah-olah membenci dia. Tapi Yesus menunggu dia di sumur itu. Yesus berdialog dengan dia. Kasih itu, kalau kita ada kesatuan dalam kehidupan kita, kasih itu punya dampak. Ketika kita berbicara kepada orang lain pun mereka tersentuh hatinya. Ketika orang lain pun mereka mulai tahu tentang siapa ini Yesus. Mereka menceritakan tentang Yesus, perbuatan Yesus, bahwa orang lain pun datang kepada Yesus. Itu luar biasa. Amin ya Bapak. Hidup kita di dunia ini yang dituntut Tuhan seperti itu. Ya kan? Apakah nanti kita sampai di surga sana, Tuhan tanya berapa hartamu? Enggak. Berapa jiwa yang kau sudah bawa kepada Tuhan? Berapa jiwa lewat kehidupanmu membawa orang datang melihat Yesus? Lewat kehidupanmu, berapa orang sudah bertobat? Jadi berkat. Hidup ini jadi berkat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Hidup ini harus jadi berkat. Lewat apa? Kehidupan kita. Maka itu lewat kehidupan tindak tanduk kita itu penting. Nah, satu kisah lagi saudara yang dikisahkan oleh Yesus tentang seorang namanya Sakeus. Sakeus orang pendek. Saking pendeknya ya. Dia tidak kurang akal, dia naik di atas pohon. Nah, dikisahkan di Lukas pasal 19, saya bacakan buat Bapak Ibu. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, ada satu perubahan yang luar biasa. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku aku akan kuberikan kepada orang miskin, sekiranya aku ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Seorang pemungut cukai, penagih utang, debt collector, penagih pajak, seorang kalau mungkin kasih pajak, pajaknya luar biasa, 4 kali lipat. Bahkan dia sesuatu yang kuperas seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Dia peras, tukang peras orang. Ada yang itu orang itu ada saat ini. Adakah orang itu sedang mendengar tukang peras orang, tukang intimidasi orang, tukang malak-malakin orang, tukang apalagi orang. Orang itu ada.
Tapi kalau engkau seperti itu pun, kalau engkau dengar Yesus, engkau terima Yesus, dan engkau undang Yesus hadir dalam kehidupanmu, maka kasih itu menyentuh engkau. Seperti Sakeus, yang dimana dikatakan dia akan mengembalikan setiap perbuatan dia 4 kali lipat. Dia bisa berubah karena kasih Yesus menyentuh hidup. Dia bisa berubah karena Yesus datang untuk menginap di rumah dia. Dia bisa berubah karena Yesus tinggal di dalam dia dan dia di dalam Yesus. Penting buat kita. Ternyata saudaraku, kenapa Yesus bilang tinggal di dalam aku? Karena dalam Yesus punya dampak yang luar biasa. Hidupmu akan berubah dengan luar biasa. Sakeus berubah. Sakeus tukang pemeras sekarang jadi orang yang suka memberi. Kemana-mana suka memberi. Dulunya, ini, sini, sekarang, sini. Suka memberi. Itulah sebabnya saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama. Untuk kita tinggal di dalam kasih itu. Lalu kenapa? Yang ketiga kenapa kita harus tinggal di dalam kasih itu? Karena Yohanes pasal yang ke-17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia ini dijadikan. Inilah yang saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya mau katakan di sini bahwa kemana Tuhan itu pergi, kita tahu jalan kemana Tuhan itu pergi. Kenapa kita harus tinggal di dalam Tuhan? Karena di mana aku berada, mereka juga berada bersama dengan aku. Penting buat kita. Yesus saat ini ada di mana? Ada di surga. Di mana tempat Yesus berada, di situ juga kita berada. Mau tahu untuk di mana Yesus berada? Yesus, tinggallah di dalam Yesus. Tinggallah di dalam kasihku. Sebab di mana aku berada, kamu tahu jalan kemana aku lalui. Jalannya mana? Jalannya tinggal di dalam kasih. Jemaat Tuhan yang ada di gereja ini, kita sama-sama mari kita terus tingkatkan iman kita, rohani kita untuk tinggal di dalam Tuhan. Karena itu adalah jawaban bagi kita di mana Tuhan. Di mana Tuhan bilang begini, di mana aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Penting. Kemana aku pergi, kamu tahu jalannya. Jalannya di mana? Jalannya Tuhan bilang apa? Tinggallah di dalam aku. Jadi di mana Tuhan saat ini berada? Tuhan saat ini berada, jawabannya ada di surga sana. Tuhan yang punya surga, dia dari surga sana, dia datang dan beritahu itu kepada kita. Namun tidak semua orang yang mau membuka hati buat dia. Buat kita yang buka hati buat dia. Kenapa tuh? Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita akan tinggal bersama dengan Tuhan di mana Tuhan itu berada saat ini. Saudara yang saya kasih, jadi dapat disimpulkan bahwa kenapa kita harus ini tinggal di dalam Tuhan? Karena dalam kasih itu mempersatukan. Dalam kasih juga punya dampak yang luar biasa, dan dalam kasih juga kita mengenal jalan-jalan Tuhan, sehingga di mana Tuhan berada, kita pun berada. Kiranya renungan singkat di malam hari ini menguatkan kita, membawa kita untuk terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan berharap terus andalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Sehingga hari-hari yang kita akan lalui, kita akan dimampukan oleh Tuhan, kita akan dikuatkan oleh Tuhan, sehingga kita terus berkemenangan dalam kehidupan ini. Kita satu hati berdoa buat firman Tuhan.